Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdatul Fitriani, NIM 201810130311069 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi dari film Sang Pencerah. Sang Pencerah merupakan representasi citra dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan sentral pengisahan di film ini. Di masanya, ia merupakan pencerah dari ajaran Islam di Indonesia. Ia kemudian dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi bercorak keislaman terbesar di Indonesia. Kini anggota dan alumninya mencapai puluhan juta orang, dengan fokus utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Muhammad Darwis. Ia yang gelisah, putra seorang ulama Yogyakarta, Kiai Abu Bakar, itu sedih melihat praktek penerapan Islam yang bercampur animisme kejawen. Maka dengan restu orang tuanya, ia berangkat haji ke Mekah sekaligus berguru beragama di Saudi Arabia. Ia kembali 5 tahun kemudian sebagai seorang pemuda yang matang. Sebagai kebiasaan di tanah Jawa, Darwis pun mengganti namanya menjadi nama tua, yaitu Ahmad Dahlan. Ketika ayahnya wafat, Dahlan pun didapuk sebagai penggantinya. Ia menjadi salah satu imam masjid termuda di wilayah Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengajiannya pun ramai dipenuhi oleh kaum muda, terutama karena pandangannya tentang Islam yang sangat progresif. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para ulama yang lebih senior. Ia dipandang menghasut dan menyebarkan ajaran sesat, apalagi setelah ia mampu membuktikan bahwa masjid besar yang berada di lingkungan keraton dan hampir semua masjid di wilayah Yogyakarta salah arah kiblatnya. Dengan menggunakan kompas dan peta, Ahmad Dahlan menunjukkan kiblatnya tidak mengarah ke Mekah, melainkan ke Afrika. Ahmad Dahlan dimusuhi, bahkan tindakan kekerasan pun dilakukan. Tempat pengajian dan pengajaran yang terletak di samping rumahnya dirubuhkan. Tapi Ahmad Dahlan tidak kehilangan akal. Ia malah mengajarkan Islam di sekolah Belanda, tempat pengajaran yang baru yang didirikannya pun bergaya barat, dengan memakai meja dan kursi. Bukan sekedar lesehan. Ia dikutuki sebagai bid'ah atau aliran sesat. Tapi Ahmad Dahlan tak gentar. Pengikutnya makin lama makin banyak. Juga beberapa kiai tua mulai ikut mendukungnya. Ahmad Dahlan pun kemudian menikahi sepupunya yang bernama Siti Walidah bersama istrinya dan para sahabat setianya yang seperti Dirjo, Fahrudin, Hisham, Sang Idu, dan Suja. Ahmad Dahlan lantas mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Tujuannya adalah memurnikan Islam dari pengaruh ajaran syirik, terutama kejawen, dan kembali merujuk kepada Islam yang murni. Secara umum, film ini sangat layak dipuji. Penggarapannya pun sangat detail, termasuk didahului dengan riset sejarah sebelumnya, pakaian, bangunan, dan ornamen lainnya dibuat khusus untuk film ini, sehingga kemiripan dengan kondisi dan situasi pada abad ke-19 mendekati. Meski dari pemainnya tidak berasal dari suku Jawa maupun yang bersuku Jawa, namun adat istiadat Jawa yang mewarnai keseluruhan di film ini sangat tertata rapi. Sekian dari saya, apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.